Salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya Safia Jahaningrum dengan NIM 2022-004018. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya UTS dengan mata kuliah pengembangan bahan ajar, dan saya mengambil judul ukuran sudut, derajat, dan radian. Nah, di sini ada definisinya ya, yaitu pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan untuk menentukan besar suatu sudut, yaitu derajat dan radian. Tanda derajat dan rad berturut-turut menyatakan simbol derajat dan radian. Singkatnya, satu putaran penuh sama dengan 360 derajat atau 1 derajat. Didefinisikan sebagai besar sudut yang dibentuk oleh 1/360 putaran penuh. Baik, selanjutnya didefinisikan sebagai besarnya sudut yang dibentuk oleh 1/360 kali putaran. Jadi di sini bisa terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama, yaitu pada gambar pertama itu menunjukkan angka 1/360. Kemudian yang kedua yaitu 1/4 dari lingkaran tadi. Kemudian yang ketiga yaitu 1/2. Pembagiannya yang terakhir yaitu 1. Nah, kemudian ukuran radian, di sini ada gambarnya. Kemudian ada definisinya, yaitu 1 radian diartikan sebagai ukuran sudut pusat alfa suatu lingkaran yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Nah, nih, jika segitiga AOB sama dengan alfa, AB kemudian sama dengan OA sama dengan OB, maka alfa sama dengan AB per R sama dengan 1 radian. Ingat, segitiga AOB sama dengan AB per R sama dengan radian. Ada contoh soal. 1/4 putaran sama dengan 1/4 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Kemudian yang ditanyakan berapakah radiannya. Nah, penyelesaiannya 90 derajat sama dengan 90 dikali pi per 180 radian sama dengan 1/2 pi radian. Nah, jadi ini penyelesaiannya. Kemudian ingat yang kedua, ada 360 derajat sama dengan 2 pi radian atau 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat atau 1 radian, kurang lebih 57,3 derajat. Kemudian ada contoh soal 135 derajat, berapakah radiannya dan berapakah putarannya. Itu penyelesaiannya 135 sama dengan 135 dikali pi per 180 radian sama dengan 3/4 pi radian sama dengan 3/4 kemudian sama dengan 3/4 dikali 1/2 putaran sama dengan 3/8 putaran. Nah, jadi ini ya. Selanjutnya, konsep dasar sudut, yaitu dalam kajian geometris, sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi dari sisi awal atau initial set, kemudian ke sisi akhir atau terminal set. Selain itu, arah putaran memiliki makna dalam sudut. Suatu sudut bertanda positif jika arah putarannya berlawanan dengan arah putaran jarum jam.
Dan yang bertanda negatif jika arah putarannya searah dengan jarum jam. Nah, di sini ada contoh gambarannya. Nah, di sini yang gambar pertama itu sudut bertanda positif. Nah, sudut bertanda positif itu putarannya dia akan berlawanan dengan arah jarum jam dari sisi awal, kemudian dia mutar berlawanan ke sisi akhir dengan berlawanan dengan arah jarum jam. Itu yang gambar pertama. Kemudian gambar yang kedua itu adalah sudut bertanda negatif. Nah, dari sudut yang bertanda negatif itu, dia putarannya searah dengan jarum jam. Nah, ini dari sisi awal, kemudian dia bergerak ke sisi akhir. Nah, jadi tanda panahnya ini dia akan memutar seperti arah jarum jam. Itu yang bertanda negatif. Ini lanjutannya. Dalam bidang koordinat kartesius, jika sisi awal suatu garis berimpit dengan sumbu X dan sisi terminalnya terletak pada salah satu kuadran pada koordinat kartesius itu disebut sudut standar atau baku. Jika sisi akhir berada pada salah satu sumbu pada koordinat tersebut, sudut yang seperti ini disebut pembatas kuadran, yaitu ada 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Sebagai catatan, bahwa untuk menyatakan suatu sudut lazimnya digunakan huruf Yunani seperti alfa, kemudian beta, kemudian gamma, dan theta. Dan juga digunakan huruf-huruf kapital seperti huruf A kapital, huruf B kapital, huruf C kapital, dan D kapital. Di sini cermati jika sudut yang dihasilkan sebesar alfa atau sudut standar, kemudian maka sudut beta disebut sebagai sudut koterminal, sehingga alfa plus beta dikurangi 360 derajat itu, kita bisa lihat gambar di samping ini ya. Yang pertama kita lihat gambar yang pertama, itu adalah sudut standar dan sudut koterminal. Nah, tadi yang sudut standar itu yang alfa, ini namanya sudut standar. Kemudian yang kedua ada sudut koterminal, ya ini yang ada di beta. Kemudian kita lihat gambar yang kedua atau gambar yang B, yaitu besar sudut pada setiap kuadran. Nah, di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Dari kuadran 1 itu, dia memiliki nilai 0 derajat hingga 90 derajat. Kemudian kuadran 2 nilainya 90 derajat hingga 180 derajat. Kemudian kuadran 3 nilainya 180 derajat hingga 270 derajat. Dan kuadran yang keempat atau kuadran yang terakhir itu 270 derajat hingga 360 derajat. Nah, di sini ada contoh soal. Gambar sudut standar di bawah ini dan tentukan posisi setiap sudut pada koordinat kartesius. Yang pertama ada 60 derajat. Penyelesaiannya, nah di sini ada gambarnya, yaitu sisi awal terletak pada sumbu X dan sisi akhir OA terletak di kuadran 1. Kemudian yang B soalnya min 45 derajat, yaitu ya ini ya gambarnya. Sisi awal terletak pada sumbu X dan sisi akhir OA terletak di kuadran keempat. Cukup sekian, terima kasih, salam.